杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kakak keempat, Anda bingung? Tetua kedua merutkan kening dan memarahi. Pria parubaya terakhir yang berwajah garang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Karena sudah seperti ini, mari kita balikkan tempat ini." Saat dia berbicara, dia hendak bergerak. Melihat mereka masih tidak mengerti situasinya, Ciyue berkata tanpa kata-kata, "Tunggu, lihat siapa ini." Ketiganya terkejut, lalu melihat ke arah yang ditunjuknya. Sekilas mereka bertiga terkejut. Mata mereka melebar dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah mereka melihat hantu di siang bolong. "Para senior, sudah lama sekali," kata Yang Ke sambil tersenyum dan menanggupkan tangannya. "Ketua sekte?" seru leluhur hantu. Bahkan dia yang terbiasa dengan segala macam badai tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena kegembiraan. "Ketua sekte Yang Ke?" Gu Changyun dan ketua perserikatan I.O juga berseru, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Ciyue tertawa. "Kita berutang budi padanya atas kejadian hari ini, karena dialah kalian bertiga bisa lolos." Mendengar ini, ekspresi ketiga pria itu berubah serius dan mereka segera melepaskan indera ilahi mereka untuk meriksa tingkat kultivasi Yang Ke. Setelah melihat bahwa dia sudah berada di tingkat kedua alam sumber Do, mereka takjub. Mereka ingat dengan jelas bahwa ketika mereka berangkat dari wilayah bintang, kultivasi Yang Ke hanya berada di tingkat kedua alam raja kekosongan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 2 atau 3 tahun dia sudah melampaui mereka. Dan kecepatan pertumbuhan seperti itu sungguh menakjubkan. Memiliki kultivasi seperti itu adalah satu hal, tetapi dilihat dari kata-kata Ciyue, tampaknya semua yang terjadi hari ini dimulai dan berakhir karena Yang Ke. Sekarang, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Di dinding dengan karakter kematian tertulis dengan darah dan potongan daging, sehingga pemandangannya tampak mengerikan. Penguasa kota Tianhe, Lo Jin, telah ditusuk di dada dengan pedang panjang besar dan tidak berani bergerak. Para tamu di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ketiganya adalah veteran berpengalaman. Sekilas pandang ke sekeliling mengungkapkan inti dari apa yang telah terjadi, membuatnya semakin terkejut. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat kedua alam sumber Do dapat melakukan hal seperti itu di wilayah orang lain? Leluhur hantu dan yang lainnya sama sekali tidak dapat memahaminya. "Apakah ketiga senior dalam keadaan sehat?" tanya Yang Ke. Leluhur hantu menjawab, "Terima kasih atas perhatian tetua sekte. Kami semua baik-baik saja." Yang Ke juga memperhatikan bahwa mereka tidak terluka. Lo Jin tidak terlalu menyiksa mereka. Dia mungkin hanya menyegel kultivasi mereka setelah menangkap dan memenjarakan mereka di ruang bawah tanah. Tetapi pembatasannya telah dicabut, memungkinkan mereka untuk pulih. Lagi pula, ketiganya hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do. Dan dengan kekuatan istana penguasa kota di bawah kendali Lo Jin, mereka bukanlah ancaman serius. Jadi tidak perlu tindakan pencegahan yang berlebihan. Kita akan membahas detailnya nanti. Mari kita pergi dari sini dulu. Saran Ciyue. Leluhur hantu mengangkat alisnya, menjeringnya jahat dan menatap Lo Jin. "Saya akan menerima jiwa kultivator alam sumber Do tingkat 3 tanpa ragu." Sambil berbicara, dia memanggil panji jiwa 1000 dan seketika angin dingin menyapu istana tuan kota. Suara ratapan dan gelolongan memenuhi udara saat gumpalan energi hitam yang terlihat memancar, berubah menjadi sosok-sosok kabur yang berkeliaran bebas. Sehingga ekspresi para tamu berubah drastis, merasakan aura jahat yang terpancar dari harta karun itu.
Mereka ketakutan, bertanya-tanya teknik jahat macam apa yang dikultivasikan lelaki tua ini, sehingga bahkan harta karunnya pun begitu jahat. Jangan mendekat. Lobing, meskipun pucat karena ketakutan, masih berjaga di depan Lojin dan berteriak panik. Lojin juga panik, menatap Yangke dan berkata, Tuan Muda Yang, saya benar-benar tidak melukai mereka dan saya melepaskan mereka seperti yang Anda perintahkan. Jadi Anda tidak bisa mengingkari janji Anda. Yangke meliriknya dingin dan menghentikan tindakan Lur Hantu. Lur Hantu meskipun tidak yakin dengan niat Yangke, tidak melanjutkan, hanya terkekeh mengancam, membuat semua orang merinding. Jangkun Caihu bergerak-gerak saat dia berkata, Adik muda, Nona Luo telah banyak membantu saya sebelumnya. Dialah yang membawa saya ke sini. Jangan sakiti dia. Mendengar ini, leluhur hantu dan yang lainnya menatap Caihu dengan ekspresi aneh. Caihu berkata, kita harus membedakan antara rasa terima kasih dan kebencian. Ciyue tersenyum. Kakak keempat benar. Yangke berpikir sejenak, lalu dengan sedikit usaha mengeluarkan pedang sejuta menumpahkan darah. Lojin tidak terkejut, tetapi senang, dengan cepat berkata, Terima kasih Tuan Muda Yang. Sebelum dia selesai berbicara, Yangke tiba-tiba memukulnya dengan telapak tangan, tepat mengenai dadanya. Terkejut, Lojin terlempar oleh kekuatan yang luar biasa, memuntahkan gumpalan darah di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Nafasnya lemah. Ayah! Lobing berteriak, bergegas menuju Lojin. Sementara itu, Lojin berusaha untuk duduk. Matanya dipenuhi kengerian saat menatap Yangke. Terkena serangan Yangke, dia akhirnya mengerti kekuatan luar biasa pemuda ini. Kekuatan mentah di dalam dirinya begitu melimpah dan murni, sehingga bahkan dirinya sendiri tidak dapat menandinginya. Dan ini baru di tingkat kedua alam sumber Do. Apa yang akan terjadi jika dia maju ke tingkat ketiga alam sumber Do? Pada saat itu, dia mungkin akan tak terkalahkan di bawah alam kaisar. Pikiran ini membuat Lojin merinding dan dia diam-diam takut bagaimana dia telah memprovokasi monster seperti itu. Anda seharusnya bersyukur memiliki putri yang baik. Yangke mencibir dan berteriak kepada leluhur hantu dan yang lainnya. Ayo pergi. Sambil berbicara dia melangkah keluar dan tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka semua memberi jalan untuknya, seolah menghindari dewa wabah. Menjaga jarak dari Yangke. Leluhur hantu dan yang lainnya mengikuti, dan Ye Qinghang juga berseru. Ayo pergi juga. Sambil berbicara, dia dan Duxian dan yang lainnya bergegas mengikuti. Rumah besar penguasa kota itu sunyi senyap. Bahkan setelah Yangke dan yang lainnya pergi, tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Semua mata tertuju pada Lojin dengan berbagai emosi. Beberapa merasa senang, beberapa merasa simpati, dan yang lainnya merutan kening. Tampak termenung. Terlepas dari itu, prestise Lojin pasti akan merosot setelah hari ini. Bukan hanya selir yang ditunjunya direbut saat upacara pengambilan selir, tetapi skandal seperti itu juga meletus, dan dia sendiri terluka parah, sehingga kehilangan semua martabatnya. Karena siapa yang bisa menghormati penguasa kota seperti itu? Banyak yang diam-diam merasakan bahwa kota Tianhe akan mengalami gejolak besar. Banyak pendekar bela diri kehilangan minat untuk menyapa Lojin dan pergi setelah beberapa saat. Upacara besar yang dulunya ramai dan meriah telah lenyap dalam sekejap mata, hanya menyisakan Lo Ping yang menangis dan merawat ayahnya yang sudah tua. Sambil menatap ke arah Yangke dan yang lainnya, pergi, Lojin mengepakkan tinjunya. Wajahnya dipenuhi kebencian dan dendam. Matanya berkobar dengan amarah yang membara. Di atas kapal, Duxian mengatur sebuah ruangan pribadi untuk Yangke dan yang lainnya, memungkinkan mereka untuk mengobrol dengan nyaman setelah lama berpisah. Karena mereka semua berasal dari gugusan bintang yang sama, tidak perlu bagi mereka untuk menyembunyikan apapun satu sama lain. Setelah beberapa percakapan santai, Yangke mengetahui berbagai pengalaman yang mereka alami sejak berpisah dengannya. Menurut mereka, setelah kehampaan hancur pada hari itu, kelompok tersebut jatuh keluar dari lorong cahaya bintang satu persatu, mendarat di dekat kota Tianhe. Meskipun mereka sama sekali tidak mengenal batas bintang,
mereka menyembunyikan diri dengan baik dan tidak ada yang menyadari sesuatu yang mencurigakan. 2 hari kemudian, melalui serangkaian kebetulan, mereka berkumpul kembali dan mulai mencari Yangke. Namun sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan Yangke. Begitu pula Liu Yan dan Xiao Xiao. Setelah 2 bulan berusaha, mereka harus menyerah dan mulai merencanakan situasi mereka sendiri. Kehidupan di kota Tianhe sangat sulit pada awalnya, meskipun mereka semua adalah ahli tingkat atas di wilayah bintang asa mereka dan memiliki kekayaan yang cukup besar. Mereka harus memulai dari nol di batas bintang ini. Tingkat kultivasi tingkat ketiga dari alam Raja Kehampah tidak terlalu kuat di kota Tianhe. Tingkat kultivasi seperti itu umum bahkan di kota hutan Maple, apalagi kota Tianhe. Di tempat yang asing dan terpencil ini tanpa koneksi dan pengalaman, kelompok itu seperti bayi yang baru lahir, tersandung dan belajar berjalan. Mereka dengan hati-hati menyembunyikan asal-usul mereka dari wilayah bintang berdimensi rendah, sambil dengan tekun mengumpulkan kristal sumber untuk membeli bahan kultivasi. Untungnya, di suatu tempat puluhan ribu mil dari kota Tianhe, terdapat tempat latihan di mana mereka dapat berburu binatang iblis bersama-sama, memperoleh berbagai bagian tubuh untuk dijual kembali di kota Tianhe. Setelah kristal sumber terkumpul sedikit demi sedikit, bahan kultivasi dibeli dengan hemat, tanpa ada ruang yang pemborosan. Pada saat inilah mereka bertemu dengan Cai Hu. Meskipun Cai Hu memiliki penampilan yang kasar, dia sangat berpikiran terbuka. Setelah beberapa kali berkolaborasi, mereka menjadi akrab. Cai Hu, penduduk asli kota Tianhe, memiliki pengetahuan tentang daerah di sekitarnya yang jauh melampaui leluhur hantu dan kelompoknya. Dengan bimbingan dan perencanaan strategisnya, kecepatan mereka dalam memperoleh kristal sumber meningkat secara signifikan. Setelah berulang kali berbagi hidup dan mati dan saling membantu berkali-kali, kelompok tersebut menjalin persahabatan yang kuat dengan Cai Hu. Setelah pertempuran besar, Wudo tiba-tiba mendapat pencerahan. Energinya melonjak mencapai ambang terobosan. Yang lain secara alami melangkah maju untuk melindunginya. Namun yang mengejutkan semua orang, Wudo gagal pada saat penting dalam upayanya menembus alam sumber Do. Binasa dalam bencana dahsyat menyebabkan mereka sangat berduka. Setelah itu, mereka bersumpah untuk menjadi saudara, berjanji untuk saling melindungi dan mendukung. Setelah 2 atau 3 tahun bekerja keras, mereka semua berhasil menembus ke tingkat pertama alam sumber Do. Leluhur hantu dan yang lainnya sudah berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan di wilayah bintang asa mereka. Jika hukum langit dan bumi di sana tidak melarangnya, mereka tidak akan repot-repot datang ke batas bintang untuk mencari alam bela diri yang lebih tinggi. Oleh karena itu, terobosan mereka wajar dan tanpa banyak kesulitan. Tunggu. Mendengar ini, Yangke tiba-tiba menyela. Jadi, Senior Cai juga berada di alam sumber Do. Cai Hu dan leluhur hantu adalah saudara angkat dan secara hukum dia adalah kakak Yangke. Jadi Yangke secara alami memanggilnya senior. Sambil berbicara, ia terus mengamati Cai Hu dengan indera ilahinya karena ia jelas merasakan bahwa Cai Hu hanya berada di tingkat ketiga alam Raja Void. Bagaimana mungkin leluhur hantu dan yang lainnya mengatakan hal yang berbeda? Jadi ini membingungkannya, tetapi tidak peduli bagaimana Yangke merasakan. Ia menemukan bahwa Cai Hu masih hanya berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Bukan seorang seniman bela diri alam sumber Do. Mendengar pertanyaan Yangke, secercah kesedihan terlintas di wajah Cai Hu. Sementara leluhur hantu dan yang lainnya juga tampak malu. Yangke tiba-tiba berseru terkejut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia mengulurkan tangan ke Cai Hu dan berkata, "Permisi." Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan Cai Hu dan melepaskan energi sumbernya untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia menatap Yang Cai Hu dan berkata, "Senior Cai, apakah tingkat kultivasi Anda menurun?" Dan merasakan kehadiran energi sumber di dalam tubuh Cai Hu. Dan ini sungguh mustahil. Lagi pula dengan kultivasi Cai Hu di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan, kekuatan di dalam dirinya masih berada di tahap alasal suci.
Hanya setelah maju ke alam sumber Do, dia akan mulai berubah menjadi energi sumber. Tapi ternyata tidak demikian. Memang ada jejak energi sumber di dalam tubuh Chaihu, hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Chaihu pernah berada di alam sumber Do, dan sebagian kekuatannya telah diubah menjadi energi sumber. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, tingkat kultivasinya menurun. Chaihu tersenyum pahit dan berkata, "Adik, Anda benar." Leluhur hantu juga menghela nafas berat. Setengah tahun yang lalu, ketika kami pergi ekspedisi pelatihan bersama, kami bertemu dengan sekelompok binatang iblis tingkat 11. Kami kalah jumlah dan melarikan diri. Kakak keempat tinggal di belakang untuk mengulur waktu dan terluka parah karena kecerobohan sesaat. Dantiannya rusak, dan setelah masa pemulihan dia menjadi seperti ini. Salah satu matanya juga hancur dalam pertempuran itu. Ciyue berkata dengan wajah penuh penyesalan. Jika kita semua tinggal di belakang, ini mungkin tidak akan terjadi. Gu Changyun dan Ai-Oh tidak banyak bicara, tetapi mereka berdua dipenuhi rasa bersalah. Jelas tidak mampu melepaskan masalah ini, merasa bahwa mereka memikul tanggung jawab besar atas kemalangan Chaihu. Penurunan tingkat kultivasi seorang seniman bela diri bukanlah hal sepele, karena begitu tingkat kultivasi turun, mungkin tidak akan pernah bisa naik lagi, dan jalan seni bela diri akan berhenti. Bagi seorang seniman bela diri yang mengejar tingkat yang lebih tinggi, itu sama saja dengan hukuman mati, dan hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Melihat ekspresi sedih mereka, Chaihu berkata, "Mengapa kalian semua memasang wajah seperti itu? Sepertinya saya akan mati. Ini hanya penurunan sementara tingkat kultivasi, bukan berarti saya tidak bisa berkultivasi kembali." Meskipun dia tampak riang, semua orang yang hadir tahu betapa tipisnya harapan untuk mendapatkan kembali tingkat kultivasinya. Untuk sesaat, suasana di ruang itu menjadi sangat mencekam. Tapi Yangke tiba-tiba angkat bicara. "Senior Chai, bukankah Anda pernah merasakan sakit di dantian Anda saat menggunakan kekuatan Anda dalam 6 bulan terakhir?" Chaihu terkejut, bertanya-tanya mengapa Yangke menanyakan hal ini. Tetapi dia tetap menjawab dengan jujur. "Kadang-kadang, lagi pula dantian saya memang terluka dalam pertempuran 6 bulan lalu, dan seharusnya ada beberapa efek sampingnya." Yangke mengangguk dan berkata, "Lalu, saat mengalirkan kekuatan Anda, apakah Anda masih merasakan penyumbatan?" "Benar, terkadang meridian saya membengkak dan sakit, dan aliran kekuatan saya tidak lancar," kata Chaihu dengan sedikit kagum. Meskipun Yangke sedikit lebih tinggi levelnya darinya, ia hanya perlu sedikit memeriksanya untuk mengetahui kondisinya dengan sempurna, yang menunjukkan bahwa indera ilahiynya sangat kuat. Ekspresi Ciyue berubah, menatap Yangke dengan penuh harap. Kemudian Chaihu bertanya, "Apakah Anda menemukan sesuatu?" Yangke ragu sejenak, lalu menarik tangannya dan berkata, "Kondisi senior Chai mungkin bukan karena kerusakan pada dantiannya." "Lalu apa itu?" kata Chaihu melebar, dan yang lain juga menatap Yangke dengan penasaran, ingin tahu apa maksudnya. "Senior Chai, bisakah Anda mengangkat pakaian Anda dan membiarkan saya melihat perut bagian bawah Anda?" tanya Yangke alih-alih menjawab. Chaihu mengangguk dan mengangkat tangannya untuk mengangkat pakaiannya, tetapi dengan cepat sepertinya menyadari sesuatu. Dia menatap Ciyue dan berkata, "Sudah di kelima, berbaliklah." Ciyue mencibir dengan jijik dan berkata, "Apa masalahnya kalau saya melihat-lihat? Kenapa Anda begitu malu-malu?" Chaihu berkeringat dingin. "Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh," katanya. Wajah cantik Ciyue mengeras dan dia mendengus. "Anda mau mengangkatnya atau tidak? Kalau tidak, saya akan bertindak." "Baiklah, saya akan melakukannya sendiri." Chaihu benar-benar takut dengan amarahnya yang membara. Mengetahui bahwa jika dia ragu lebih lama, dia mungkin benar-benar memprovokasinya untuk menyerang. Jadi dia tidak ragu lagi dan mengangkat pakaiannya. Seketika beberapa pasang mata menatap perutnya. "Hah? Apa ini?" Ciyue tiba-tiba berseru, matanya yang indah tertuju pada dantian Chaihu. "Apa?"
Cai Hu juga terkejut. Dia melihat ke bawah dan matanya melebar karena takjub. Apa-apaan ini? Beberapa garis merah gelap muncul di perutnya, saling bersilangan seolah menyembunyikan sebuah rahasia. Garis-garis ini jelas bukan alami, tetapi muncul karena alasan yang tidak diketahui. Kakak kelima, Anda tidak tahu hal-hal ini? Leluhur hantu menatap Cai Hu dengan heran. Cai Hu menggelengkan kepalanya tampak bingung. Ci Yue menatapnya dengan cicik dan berkata, "Sudah berapa lama Anda tidak mandi? Anda bahkan tidak tahu apa yang ada di tubuh Anda. Pantas saja bau Anda sangat tidak sedap." Cai Hu tersenyum malu-malu dan berkata, "Saya akan segera mandi." Yang berdiri di samping dan berkata sambil berpikir, "Seperti yang saya pikirkan." Mendengar ini, Ai-O segera menatapnya dengan bersemangat dan berkata, "Nak, apakah Anda tahu sesuatu? Cepat beritahu kami." Yang lain juga menatap Yangke dengan mata penuh harap. Yangke berkata, "Penurunan tingkat kultivasi senior Cai seharusnya tidak disebabkan oleh kerusakan pada dantiannya." "Lalu apa alasannya?" tanya yang lain serempak. "Diracuni," jawab Yangke. Cai Hu terkejut dan berkata dengan heran, "Diracuni? Bagaimana mungkin saya diracuni?" Dia tampak sama sekali tidak menyadari dan jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yangke. Jika dipikir-pikir, dia tidak pernah bersentuhan dengan zat beracun selama periode ini dan juga tidak merasakan tanda-tanda keracunan. Yangke bertanya, "Apakah binatang buas iblis yang Anda temui saat itu adalah laba-laba serigala surgawi?" Mata kelompok itu melebar karena terkejut. "Bagaimana Anda tahu?" Yangke menatap Cai Hu dan bertanya, "Senior Cai, apakah Anda meminum darah laba-laba serigala surgawi?" Cai Hu menjawab, "Saya membunuh satu." Mendengar ini bibir kelompok itu berkedut, menatap Cai Hu dengan tidak percaya. Cai Hu berkata, "Ada cukup banyak makhluk mengerikan itu, jadi saya tidak punya pilihan selain membunuh satu." Benar, darah laba-laba serigala surgawi itu beracun dan tidak boleh ditelan. Ekspresi Gu Changyun berubah. "Pemimpin sekte Yang, apakah Anda mengatakan bahwa alasan tingkat kultivasi saudara keempat saya menurun adalah karena dia meminum darah laba-laba serigala surgawi?" "Iya. Darah laba-laba serigala surgawi memiliki efek menekan kultivasi. Darah itu dapat digunakan untuk memurnikan pil. Ketika dikombinasikan dengan beberapa ramuan, darah itu dapat dimurnikan menjadi pil serigala surgawi. Satu pil saja cukup untuk menghancurkan kultivasi seorang seniman bela diri alam sumber do sepenuhnya, menghancurkan fondasi mereka dan membuat mereka tidak dapat berkultivasi lagi." Mendengar ini, wajah semua orang berubah drastis menjadi pucat. Jika kata-kata Yangke benar, maka nasib Cai Hu di masa depan. Namun kelompok itu tidak berani berpikir lebih jauh. Mereka mengira Cai Hu hanya jatuh ke tingkat ketiga alam Raja Kekosongan, dan dia mungkin dapat berkultivasi kembali nanti jika dia dapat menemukan cara. Tetapi mereka tidak menyangka keadaannya akan begitu serius. Jika demikian, Cai Hu tidak hanya tidak akan dapat meningkatkan tingkat kultivasinya di masa depan, tetapi seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasinya juga akan menurun hingga dia kehilangan semua kultivasinya dan menjadi lumpuh. Melihat ekspresi muram mereka, Yangke tersenyum dan berkata, "Ini hanyalah efek dari pil Suan Lang. Darah laba-laba serigala Tian Suan murni tidak sekuat ini." Ai-O bertanya dengan cemas, "Apakah ada cara untuk menyembuhkannya?" Yangke menoleh ke arah Ci Yue. "Mengapa Anda menatap saya?" tanya Ci Yue dengan bingung. Yangke berkata, "Darah senior Ci Yue memiliki sedikit efek dalam menekan racun." "Hah?" Kelompok itu semakin bingung, tidak mengerti mengapa. Mata Ci Yue berbinar dan dia berkata, "Saya mengerti. Dia adalah Raja Iblis di bintang Iblis Kaisar Chen, keturunan dari roh suci laba-laba Iblis Tian Yue kuno, dan mempertahankan garis keturunan roh suci laba-laba Iblis Tian Yue di dalam dirinya.
Laba-laba serigala Tianxuan dan laba-laba iblis Tianyue berasal dari spesies yang sama, tetapi tingkat kekuatan mereka sangat berbeda. Aura laba-laba iblis Tianyue cukup untuk menekan laba-laba serigala Tianxuan tingkat rendah. Tanpa ragu, Ciyue menggerakkan jarinya seperti pedang dan menebas pergelangan tangannya. Seketika darah merah mengalir di pergelangan tangannya yang putih. Ia mengulurkan pergelangan tangannya ke Cai Hu sambil berkata, "Kakak keempat, minumlah ini." Cai Hu menatap tak percaya, wajahnya memerah dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Ciyue terkekeh. "Masih malu? Berhenti berdebat. Minumlah sekarang." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia memasukkan pergelangan tangannya yang putih ke mulut Cai Hu. Yang berkata, "Jika senior Cai ingin memulihkan kultivasinya, sebaiknya jangan menolak." Cai Hu ragu sejenak, lalu menggetakkan giginya dan mulai menghisap. Yang berkata, "Meskipun darah senior Ciyue memiliki efek penekan, untuk sepenuhnya menghilangkan racun, Anda membutuhkan pil baning, dan saya akan memurnikan pilnya. Sebelum berhasil dimurnikan, senior Cai tidak boleh menggunakan kekuatan lebih lanjut. Jika tidak, mungkin akan menjadi lebih merepotkan." Saat Yang berbicara, Cai Hu melepaskan tangan Ciyue, menyeka darah dari mulutnya dan berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan merepotkan adik muda." Yang menyeringai, "Senior, Anda dan para tetua sekte serta ayah mertua dan ibu mertua saya adalah saudara angkat. Jadi Anda adalah keluarga. Tidak perlu terlalu sopan." "Ayah mertua dan ibu mertua?" Cai Hu menatap Ciyue dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Kakak kelima, Anda sudah menikah?" Ciyue meludahinya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong dan merusak reputasi saya." Ai-O mencibir dari samping, "Saya adalah ayah mertua bocah ini. Anak ini jelek seperti labu yang kikuk, dan saya tidak tahu cara keji apa yang dia gunakan untuk membuat begitu banyak wanita jatuh cinta padanya. Putri saya yang berharga pun tidak luput dari cengkramannya. Sungguh memilukan." Yang mengibaskan rambutnya dan berkata dengan angkuh, "Cantik alami." Ciyue mencibir, "Begitu Anda mencapai batas bintang dan Anda memang playboy, katakan pada ibu mertua Anda berapa banyak gadis polos yang telah Anda rayu selama 2 tahun terakhir." Yang tampak malu dan protes, "Omong kosong. Sejak datang ke batas bintang, saya menjaga diri saya tetap suci." Ciyue meliriknya dingin dan berkata, "Sebaiknya begitu. Jika saya mendapati Anda menggoda wanita manapun, saya akan memotong wanita itu menjadi 1000 bagian terlebih dahulu, lalu mencincang Anda menjadi daging cincang." Yang menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Itu sama sekali tidak akan terjadi." Selama setengah hari berikutnya, leluhur hantu dan yang lainnya menanyakan tentang pengalaman Yangke setelah masuki batas bintang. Yangke tidak banyak menyembunyikan apapun, menceritakan pengalamannya secara detail. Leluhur hantu dan yang lainnya mendengarkan dengan nafas tertahan. Jantung mereka berdebar kencang. Meskipun mereka tahu Yangke akan mengatasi semua bahaya, mereka tetap khawatir padanya. Mereka menyadari bahwa pengalaman Yangke selama beberapa tahun terakhir jauh lebih kaya dan lebih berbahaya daripada pengalaman mereka. Namun pertumbuhan Yangke lebih cepat dan dia telah melangkah lebih jauh, membuat mereka merasa agak malu. Perasaan senja seorang pahlawan mulai merayap masuk. Setengah hari kemudian semua orang bubar, mencari kamar untuk beristirahat dan memulihkan diri. Yangke pergi menemui Ye Qinghan, memintanya untuk membantu menemukan beberapa ramuan obat. Memurnikan pil kental semacam itu tidak terlalu sulit. Yangke hanya kekurangan bahannya. Jika tidak, dia bisa mulai memurnikannya di kapal. Ramuan itu tidak terlalu sulit ditemukan, jadi Yangke dapat dengan percaya diri mempercayakannya kepada Ye Qinghan. Ia dengan mudah menyetujui hal sekecil ini dan segera mengirim pesan kembali ke sekte. Kapal melanjutkan perjalanannya dan hanya dalam 2 hari kapal itu telah memasuki jantung Gunung 1000 Daun. Pada suatu saat, Yangke yang sedang bermeditasi tiba-tiba merasakan kapal bergetar, diikuti oleh suara dengung dan kapal perlahan berhenti.
Jadi ia membuka matanya, menyadari mereka telah tiba. Tepat ketika pikiran itu terlintas di benaknya, ada ketukan di pintu dan suara Ye King Han terdengar. "Tuan Muda Yang, kita telah tiba." Yang bangkit, membuka pintu, tersenyum tipis pada Ye King Han dan memberi isyarat agar ia memimpin jalan. Tak lama kemudian keduanya sampai di dek. Leluhur Hantu dan murid-murid Sekte Seribu Daun lainnya telah berkumpul, tampaknya hanya ia yang absen. Setelah melihatnya, Leluhur Hantu dan yang lainnya semua menatapnya dengan senyum. "Ayah!" Ye King Han tiba-tiba berseru dengan manis. Ia melompat dari kapal dan bergegas ke pelukan seorang lelaki tua. Memeluknya erat-erat dan mendongak bertanya, "Mengapa ayah keluar?" Pria tua itu tampak cukup tua dengan rambut beruban. Meskipun semangatnya masih relatif baik, namun energi vitalnya jelas mulai melemah. Dengan kata lain, ia sudah berada di titik penurunan dalam seni bela diri. Seiring berjalannya waktu, kultivasinya akan semakin menurun dan energi vitalnya akan semakin melemah. Jika ia tidak dapat mencapai tingkat kaisar, ia akan binasa dalam waktu 10 tahun. Wajah pria tua itu mirip dengan Ye King Han. Yang segera mengerti bahwa pria tua ini adalah Ye Hen, ketua Sekte Seribu Daun dan juga ayah Ye King Han. Ye Hen tersenyum dan menepuk bahu Ye King Han dengan ringan. "Karena tamu-tamu terhormat telah tiba, tentu saja saya harus keluar untuk menyambut mereka. Anda sudah tidak muda lagi, namun Anda masih bermain-main dengan ayah Anda. Dan itu akan membuat para tamu terhormat menertawakan Anda." Ye King Han merutkan hidungnya dan berkata, "Siapa bilang saya sudah tidak muda lagi? Saya belum menikah." Ye Hen tertawa terbahak-bahak. "Saya akan menikahkan Anda besok." Ye King Han cemberut dan berkata, "Anda berani sekali." Duxian dan yang lainnya juga terbang turun dari kapal dan mendekati Ye Hen. Dengan hormat menyatukan tangan mereka sebagai salam. "Salam ketua sekte." Ye Hen mengangguk. "Terima kasih atas kerja keras kalian." Duxian menjawab, "Ketua sekte, Anda terlalu memuji kami. Melayani sekte adalah tugas kami. Kami tidak berani mengambil pujian." Ye Hen mengangguk puas, lalu mengalihkan pandangannya ke Yang Ke dan yang lainnya. Tatapannya sedikit bergeser sebelum tertuju pada Yang Ke, dan dia tersenyum, menyatukan tangannya sebagai salam. "Ini pasti Tuan Yang kan?" "Memang, masih sangat muda. Naga di antara manusia." Dia jelas telah memperoleh banyak informasi dari Ye King Han dan tahu mengapa dia membawa Yang Ke ke Sekte Seribu Daun. Karena itu dia tampak bersemangat saat berbicara, meskipun dia menekannya dengan baik dan tidak ada yang menyadarinya. Yang Ke menyatukan tangannya sebagai salam. Yang Ke Junior memberi salam kepada ketua Sekte Ye. Dia selalu memperlakukan para tetua dengan hormat dan tidak pernah menunjukkan ketidakhormatan karena kekuatannya yang meningkat. "Tuan Yang telah datang dari jauh meskipun menghadapi kesulitan. Saya sangat berterima kasih," kata Ye Hen dengan suara berat. Duxian dan yang lainnya terkejut, bertanya-tanya untuk apa pemimpin sekte mereka mengungkapkan rasa terima kasih. Mereka semua mengira Ye Hen telah salah bicara dan ekspresi mereka langsung menjadi aneh. Ye King Han belum memberitahu mereka tujuan sebenarnya Yang Ke dalam perjalanan ini, jadi mereka tentu saja tidak tahu. Bukannya Ye King Han tidak mempercayai orang-orang ini, tetapi masalah ini menyangkut masa depan naik turunnya Sekte Seribu Daun. Dan semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. "Pemimpin Sekte Ye, Anda terlalu baik." Yang Ke menyapa mereka dengan sopan. Tatapannya sedikit beralih ke seorang lelaki tua lain di samping Ye Hen. Dia bertanya dengan curiga, "Senior ini siapa?" Lelaki tua ini yang mengenakan jubah hitam telah berdiri di samping Ye Hen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya tajam dan kultivasinya berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Tampaknya tidak jauh lebih lemah dari Ye Hen. Energi sumber internalnya melimpah dan murni. Saat Yang Ke dan Ye Hen sedang berbicara, lelaki tua itu mengamati dengan dingin, tanpa menyela atau menunjukkan niat untuk menyapa Yang Ke. Namun menurut Yang Ke, karena orang ini memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do dan berdiri bersama Ye Hen, statusnya pasti cukup tinggi. Karena sopan santun, ia tentu saja harus bertanya. Ye Hen sedikit murtan kening,
tetapi dengan cepat memperkenalkan diri sambil tersenyum. Ini, saya si Cheng Ying, wakil ketua sekte 1000 daun. Lelaki tua berjubah hitam itu langsung menyela Ye Hen, menatap Yang Ke dengan tatapan muram. Yang Ke merutkan kening, secara naluriah merasakan bahwa lelaki tua itu menyimpan permusuhan dan penolakan terhadapnya. Hal ini membuatnya mau tidak mau meneliti orang itu lebih cermat, memastikan bahwa ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan belum pernah berurusan dengannya. Untuk sesaat ia bingung, bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan sehingga menyinggung perasaan lelaki tua itu. Ye Hen meredakan situasi dari samping dan berkata, "Wakil ketua sekte Si adalah pilar sekte kita. Selama bertahun-tahun berkat bantuannya sekte 1000 daun mampu bertahan hidup. Jadi wakil ketua sekte Si, junior ini tidak sopan." Yang Ke tidak terlalu mempermasalahkannya, tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Namun si Cheng Ying sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Mendengar ini dia hanya mendengus keras dan menoleh ke Ye Hen. "Ketua sekte, awalnya saya mengira orang yang Anda sambut secara pribadi pasti adalah talenta muda yang luar biasa. Tetapi sekarang tampaknya dia bukan siapa-siapa. Apa yang membuat Anda sampai sejauh ini untuk anak kecil seperti ini? Ketua sekte, apakah Anda pikun?" Kata-kata ini tidak hanya meremehkan Yang Ke tetapi juga menghina Ye Hen, sehingga suasana langsung menjadi tegang. Para murid sekte 1000 daun meskipun marah tidak berani mengeluarkan suara. Ye Hen juga tampak malu. Jelas sekali dia tidak menyangka si Cheng Ying akan begitu tidak bijaksana. Mengatakan hal-hal seperti itu di depan Yang Ke membuatnya benar-benar dipermalukan. Si Cheng Ying melanjutkan, "Lagi pula, orang-orang ini baru saja membuat keributan di istana Tuan Kota beberapa hari yang lalu, menyinggung tidak hanya Tuan Kota Luo tetapi juga banyak tamu. Saya dengar bahkan Tuan Ke dari istana surgawi ekstrim dipukuli sampai mati oleh mereka. Dan bahkan Tuan Muda Qiu dari istana penerangan surgawi terluka parah. Jika preman seperti itu masuk ke sekte 1000 daun, apa yang akan terjadi pada kita?" Ye Hen merutkan kening dan berkata, "Saudari Si, situasinya tidak seperti yang Anda katakan. Ada beberapa detail." Si Cheng Ying berkata, "Saya memahami seluruh cerita dengan sempurna, jadi tidak perlu lagi ketua sekte untuk menjelaskan. Tuan Kota Luo hanya mengambil seorang selir. Kejahatan apa yang telah dia lakukan sehingga pantas mendapatkan penghinaan seperti itu di depan begitu banyak tamu? Ketua sekte, jika Anda membiarkan orang-orang ini masuk ke sekte, Anda mengundang serigala ke rumah. Pada saat itu, Kota Bango Surgawi, Istana Ekstrim Surgawi, dan Istana Penerangan Surgawi pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dan sekte 1000 daun tidak akan berdaya untuk menghentikan mereka." Mendengar ini, ekspresi Ye Hen sedikit berubah. Jelas menunjukkan bahwa dia juga sangat waspada terhadap kekuatan-kekuatan ini. Leluhur hantu tertawa jahat dan menyeramkan. Tubuhnya diselimuti kabut hitam. Matanya seperti cahaya hantu tertuju pada si Cheng Ying. Kemudian dia berkata, "Dari apa yang Anda katakan, sepertinya kitalah yang membuat kesalahan. Lo Jin ingin menjadikan adik saya yang kelima sebagai selir, dan kita seharusnya bekerja sama dan patuh. Anda tidak malu, malah bangga." Si Cheng Ying menatapnya dingin dan berkata, "Kekuatan mewakili segalanya. Kultivasi Anda tidak ada yang istimewa. Bisa mengadakan istana Tuan Kota adalah berkah Anda, tetapi Anda tidak menghargainya. Sebaliknya, Anda malah mendatangkan masalah bagi diri sendiri. Sungguh menggelikan." "Dasar bajingan tua, bicara omong kosong." Wajah Ciyue merah karena marah. Dia menggertakkan giginya dan mengumpat, "Mengapa Anda tidak menikahkan istri dan putri Anda dengan anjing tua itu dan mengandalkan pohon besarnya? Sebaliknya, Anda harus membesarkan orang lain." Mendengar itu, ekspresi Cheng Ying berubah marah dan energi internalnya melonjak. Ciyue, seorang seniman bela diri tingkat 1 alam sumber Do, berani berbicara kepadanya seperti itu, yang tentu saja tidak dapat ia terima. Jadi ia ingin sekali memberinya pelajaran. Namun sebelum ia dapat mengaktifkan kekuatannya, ia tiba-tiba merasakan sepasang mata mengecek menatapnya. Di bawah tatapan itu, si Cheng Ying tanpa alasan yang jelas gemetar. Merasa bahwa
Jika ia bergerak, nasibnya akan menjadi buruk. Ia menoleh dan melihat ke arah itu, tepat pada waktunya untuk melihat Jangke tersenyum padanya. Si Canggih merutkan kening, tidak berani bertindak gegabah, tapi berkata dengan angkuh, "Saya adalah ahli tingkat ketiga alam sumber Dao, dan saya tidak berkewajiban untuk bertindak sesuai keinginan Lo Jin. Jika kalian semua memiliki kultivasi seperti itu, kalian tentu saja dapat bertindak seperti saya." Pada titik ini, Yang Ke mengerti mengapa si Canggih menunjukkan permusuhan dan penolakan terhadap mereka pada pertemuan pertama mereka. Ia jelas takut terlibat. Lagi pula, dia telah membuat keributan di istana penguasa kota di kota Tianhe 2 hari yang lalu, menyinggung banyak kekuatan dan membunuh banyak orang. Di antara mereka adalah beberapa kekuatan yang sangat ditakuti. Sekte Seribu Daun, terutama Istana Ekstrim Surgawi dan Istana Penerangan Surgawi, yang keduanya memiliki tokoh-tokoh kuat yang ditempatkan di sana. Mengingat kepribadian si Canggih yang benar-benar dia takuti bukanlah masalah yang akan ditimbulkan Jangke dan kelompoknya kepada Sekte Seribu Daun, melainkan dirinya sendiri yang akan terjebak dalam baku tembak. Karena itu, dia sangat tidak sopan kepada Jangke dan kelompoknya sejak awal. Tampaknya ingin segera mengusir mereka dan mencegah mereka memiliki hubungan apapun dengan Sekte Seribu Daun. Itulah mengapa dia mengabaikan kehadiran Yehen dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Jangke dan kelompoknya. Orang tua itu sangat masuk akal. Jangke tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Dasar bocah." Wajah cantik Ciyue memerah dan dia menatap tajam Jangke. Dia tidak menyangka bahwa dia saat seperti ini. Jangke tidak hanya tidak mau membela dirinya, tetapi malah setuju dengan si bajingan tua yang menyebalkan itu. Ini tidak dapat diterima baginya. Jangke mengedipkan mata padanya dan tersenyum. Kekuatan adalah raja. Yang kuat dihormati. Siapapun yang memiliki kekuatan lebih besar berhak berbicara. Ini adalah kebenaran abadi. Tidak peduli kapan atau di mana, kan? Si Canggih mencibir. Anda masih muda, namun Anda melihat segala sesuatu dengan begitu jelas. Bagus, sangat bagus. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.